Jamur merupakan penyakit porang yang paling sulit dihadapi. Bagaimana cara menghadapinya atau mengatasinya? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendala untuk petani porang, rata-rata untuk penyakit yang paling banyak atau mungkin paling sulit untuk dikendalikan ialah penyakit jamur. Jamur sendiri ada beberapa macam yang dari dalam tanah mengakibatkan busuk untuk umbi, atau jamur yang menyerang pada akar-akar pada perakaran tanaman porang. Nah, jamur yang menyerang pada akar, akhirnya akarnya putus semua, secara otomatis nanti untuk mulai batangnya itu mulai layu ya, layu terus nanti mati akhirnya. Dan yang kedua ialah jamur yang ada pada batang leher atau mungkin di atasnya umbi. Nah, pada jamur yang di atas umbi itu rata-rata nanti akan muncul bintik-bintik putih yang ada pada batang bawahnya umbi itu. Nah, mengakibatkan nanti lama-lama untuk batangnya nanti batangnya ambruk dan umbinya pun juga terserang jamur, sehingga busuk. Begitu kita bongkar nanti sudah mulai busuk semua ya. Nah, ini menjadi penyakit yang paling sulit untuk diatasi oleh para petani, pada umumnya pada petani porang pada khususnya ya. Nah, ini banyak yang belum mengaplikasikan. Kemarin sempat saya silaturahim ke tempat seorang teman yang beliau itu sebenarnya buka toko pertanian juga, tapi untuk pengalamannya dia di dunia pertanian itu sangat banyak, sehingga mungkin saya bercerita tentang hal kayak gitu itu untuk mengatasinya bagaimana kan gitu. Nah, untuk sepengetahuan kita yang dari dahulu ialah mungkin kita juga sempat dipusingkan ya dengan adanya obat-obat jamur untuk fungisida, terutama untuk fungisida yang mencegah jamur. Nah, akhirnya terakhir kita bikin nanti itu dengan yang namanya cuka kayu. Nah, cuka kayu sendiri itu mungkin tidak banyak yang memproduksi, sehingga nanti untuk cuka kayu banyak kemarin kita beli online ya, online. Akhirnya kita dapat, karena cuka kayu sendiri itu tidak semua cuka kayu ya yang bisa untuk mengatasi jamur. Memang ialah cuka kayu yang benar-benar dari penguapan ya, fermentasi pembuatannya itu dari uapnya cuka kayu yang disuling, yang dicairkan, itu yang digunakan. Bukan cuka kayu yang untuk obat kayu, yang untuk menahan kayu yang bagus kayak gitu, enggak. Ya, kita cuka kayu yang itu. Terus setelah kita kemarin sharing dengan teman untuk petani toko pertanian itu, ternyata untuk masalah jamur itu untuk mengatasinya sebenarnya karena kita belum tahu saja ya, belum tahu. Akhirnya kita dikasih tahu untuk jamur itu bisa dikendalikan ya, karena untuk fungisida sendiri itu ada dua versi ternyata, yakni untuk fungisida yang sistemnya kontak, yang secara langsung mengenai pada jamur itu sendiri, sporanya jamur ya. Dan ada yang fungisida yang sistemik ya. Sistemik itu biasanya tidak mengenai langsung, itu untuk perawatan, untuk pencegah, penangkal saja supaya jamur tidak berada di dalam tanah. Nah, karena jamur itu ialah suatu penyakit ya, penyakit karena spora jamur itu kecil sekali, induknya di mana kita juga tidak tahu. Nah, pada dasarnya penyakit jamur itu sangat mudah sekali menular ya. Apabila tanaman kita itu kena satu, ya pasti nanti akan merembet ke tempat yang lain. Dan bahkan untuk tanah kita yang sudah disterilkan dari awal pun bisa saja kemasukan spora jamur, karena kita tidak tahu inangnya itu di mana. Bisa saja pada tanaman lain yang ada di sekitar tanaman kita. Nah, itu untuk mengendalikan kayak gitu, secara otomatis kita harus melakukan perawatan secara rutin ya. Apabila sudah terkena ya harus kita tanggulangi
tanggulangi dengan adanya supaya terjadi penularan. Nah, untuk jamur ya, untuk jamur, penanggulangan jamur fungisida yang sistemnya kontak, berarti begitu kita dikasih diaplikasikan pada tanaman secara otomatis. Kalau sistemnya kontak itu secara langsung bisa membunuh dari spora. Itu ternyata untuk bahan aktifnya itu ialah bahan Mancozeb. Nah, ini banyak sekali di toko online yang ya, ini silahkan nanti untuk teman-teman yang pengen mencoba. Nah, ini kebetulan saya juga baru pesan online ya. Di sini ada Mancozeb. Nah, ini bahan aktifnya 82%. Ini bahan aktif tinggi, sehingga nanti ini bubuknya berwarna agak kekuningan. Nanti bisa dilarutkan dengan air, diaplikasikan. Pada dasarnya nanti tinggal dikocor saja ya, karena ini juga bisa untuk daun, bisa untuk batang, bisa untuk akar. Nah, ini akan saya mencoba dulu. Nah, saya belum aplikasikan karena baru kemarin saya dapat informasi, dan kebetulan untuk lahan kita yang di sini ini ada satu ujung di sini. Ini banyak sekali terserang jamur. Ya, kenapa? Karena di sini itu sampingnya itu ada pohon yang buat naungan ya, naungan ini. Nah, ini pohon yang buat naungan ya. Di bawah naungan ini untuk penyakit jamur kita lumayan banyak ya. Penyakit yang terserang jamur itu lumayan banyak. Kebetulan juga sudah saya lakukan penyulaman beberapa kali ya, dan kemarin sempat saya kasih untuk jamur baik ya, untuk Trichoderma sebelum penanaman pun juga pada dasarnya kurang sangat membantu. Nah, dampak-dampak dari unsur Mancozeb ini sendiri nanti silahkan nanti, untuk mereknya banyak ya, nanti yang jelas unsurnya Mancozeb. Ini bahan aktifnya itu cukup sebagai fungisida kontak yang akan membunuh langsung kepada spora-spora jamur yang ada. Nah, perawatan nanti aturan pakainya ada di belakangnya di sini ya. Nanti silahkan cari di online banyak, ini kebetulan saya baru dapat. Terus ini juga saya mencoba dulu untuk aplikasikan, sekedar berbagi untuk teman-teman ya, karena teman-teman yang menanam porang ini pada dasarnya masih sangat bingung untuk mengatasi jamur pada tanaman porang. Semoga ini nanti bisa jadi alternatif ya untuk teman-teman yang sudah terkena jamur, sehingga tanamannya kembali menjadi sehat ya. Karena begitu kena jamur itu mudah sekali, ciri-ciri untuk mudah kena jamur yang di sana itu. Nah, itu tanaman yang mulai daunnya agak keriting-keriting, terusan mulai layu, itu biasanya akarnya sudah terganggu dulu ya. Itu akarnya yang putus-putus dulu. Terus nanti untuk tanamannya masih ya, begitu mulai layu, tunas kedua itu mulai kecil lagi karena itu pembentukan akar lagi, tapi juga akan terserang terus selamanya di situ. Nah, ini yang tidak bisa membuat umbinya nanti besar. Terus yang kedua itu ya, tanaman yang di batangnya itu langsung terkena putih-putih, sehingga nanti begitu dibiarkan ini langsung patah. Nanti begitu patah ya sudah, untuk jamurnya nanti menyerang ke umbi langsung, sehingga umbinya itu busuk semua. Nah, ini penanganannya yang sangat sulit sekali, dan untuk aplikasi ini bisa dicampurkan dengan air ya, nanti tinggal dikocorkan ya untuk pembasmian untuk jamur ya. Nah, ini bahan aktifnya ternyata kemarin sudah dikasih tahu Mancozeb ya, Mancozeb. Nah, ini Mancozeb. Nah, silahkan nanti cari di online ya, toko online banyak sekali. Ini saya menggunakan yang dosisnya agak tinggi, 82 pp ya. Ini untuk pilih, nanti ada yang 80, ada yang 85, ada yang kebetulan saya dapatnya yang 82. Ini coba nanti kita aplikasikan, dan untuk selanjutnya mudah-mudahan
untuk jamur ini kita sudah bisa mengendalikan, sehingga untuk penyakit-penyakit yang akan datang untuk tanaman kita itu sudah bagus ya, tidak ada kendala lagi ya, kendala lagi. Nah, ini pun juga nanti untuk jamur mungkin itu ya. Terusan yang kedua nanti untuk masalah rumput ya, rumput itu pun juga sama. Nah, rumput itu juga sama, nanti akan kita bikinkan ya untuk video untuk pembasmian rumput ya. Jangan sampai ada keliru, karena ada teman petani kita kemarin yang keliru ya untuk aplikasi rumput itu. Karena di toko pertanian kalau kita belum tahu itu yang nawarin herbisida itu sangat banyak ya. Ada yang namanya herbisida yang bilangnya selektif, ada yang herbisida kontak, herbisida yang sistemik. Nah, ini harus kita tahu dulu ya. Untuk fungisida, yang jelas ini fungisida yang bahan aktifnya mancozeb ini ialah fungisida kontak ya. Fungisida kontak, sistemnya kontak, begitu kena dia langsung membunuh ya. Berbeda lagi yang kandungan-kandungan di bawahnya itu sistemnya pencegahan. Nah, dampak yang diakibatkan dengan adanya menggunakan fungisida yang merek-merek kayak gini, bahan aktifnya nanti untuk mancozeb, secara otomatis ya tanaman yang ada jamur baik yang ada di dalam tanah itu juga ikut mati ya. Untuk trichoderma, mycorrhiza, jamur-jamur yang lain, jamur-jamur yang baik itu pun juga akan mati, dampaknya di situ. Tapi yang jelas bagi saya mungkin tidak ada masalah kalau seandainya jamur patogennya mati, jamur yang baik pun mati. Yang jelas untuk tanah kita itu masih netral ya, netral, tidak ada penyakitnya, tidak ada jamurnya, unsur haranya masih ada. Tinggal kita nanti aplikasikan selalu dengan POC ya, secara otomatis nanti untuk bakteri-bakteri pembusuk ya, pembusuk yang dari dalam tanah ya, itu akan selalu memproduksi unsur hara yang dibutuhkan tanaman ya. Kembali lagi untuk pupuk yang dimasukkan ya, itu belum tentu akan membuat makanan pada tanaman. Pupuk itu ialah rumahnya bakteri. Nah, kalau bakteri itu punya rumah yang baik ya, secara otomatis bakteri itu akan bekerja menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Nah, itu kalau seandainya itu sudah kita camkan dan kita penuhi, secara otomatis insya Allah tanaman kita baik. Nah, untuk bahan-bahan kayak gini, ini memang bahan kimia ya, kimia. Nah, ini kalau mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya ini suplemen kita. Nah, untuk organik kok ada kimia bagaimana? Ya secara otomatis yang namanya organik itu tidak semuanya pasti organik, karena di dalam organik sendiri itu sudah ada yang namanya proses kimia penguraian bakteri untuk menjadi enzim yang dibutuhkan tanaman itu juga ialah proses kimia. Yang jelas kita tidak menggunakan pupuk kimia sintetis nah, karena sintetis itu ialah enzim yang diproses secara kimia yang dikasihkan tanaman. Nah, kalau secara organik itu secara otomatis itu akan dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai tanah. Nah, mungkin dari saya itu, semoga tanaman kita semua sudah terbebas dari yang namanya jamur ya. Seandainya ada pun kita bisa mengatasinya semaksimal mungkin dengan salah satu produk yang mungkin kita sudah mulai tahu ya. Dari saya cukup itu. Bila ada salah kata mohon maaf. Berkah selalu, sukses selalu, dan semangat selalu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.